Selamat siang, dan hari ini Empu membuat konten yang selanjutnya lagi, karena beberapa hari ini tidak ada membuat konten dengan banyaknya pekerjaan, sibuk, sehingga untuk menanggapi komentar-komentar dari saudaraku yang memang harus Empu jawab kalau menurut Empu baik, jadi terjeda dalam beberapa hari oleh kesibukan yang ada. Sebelum Empu menanggapi pertanyaan atau komentar dari saudaraku yang meminta Empu harus menjawabnya, Empu akan menunjukkan satu buah mandau yang ready juga, dan mandau ini adalah mandau yang siap dimaharkan. Bilahnya ini lumayan panjang. Nah, ini mandaunya ready, ada motif juga di depannya tuh, ada ukiran. Nah, ini mahar mandau ini terjangkau. Silahkan buat saudaraku yang berminat untuk menghubungi nomor saya di atas, di bawah bacaan pada rop tempilan. Nah, ini bilahnya tuh luar biasa, tuh bagian kolongnya juga. Nah, ini mungkin diperkirakan panjangnya ini kira-kira lebih daripada 50 cm atau 50 sekitar itu panjang bilahnya. Nah, untuk yang berminat silakan hubungi di nomor saya di atas sini untuk menanyakan langsung masalah mandau ini, pemaharannya. Dan ini mandau kerja, maharnya juga Empu rasa terjangkau untuk saudara kita yang berminat terhadap mandau kerja ini. Nah, mandau ini luar biasa bagus. Ini juga ada anak pisaunya tuh, silakan. Nah, ini mandaunya tuh. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan juga mandau dari saudara kita bilah 35 cm. Nah, ini kebetulan beliau berdomisili di Samarinda. Pada sore hari ini mandau ini akan diambil oleh pemiliknya. Kemarin beliau bingung membuat sarungnya untuk lebih pasnya seperti apa, terus yang lain-lainnya. Akhirnya Empu membantu mengerjakannya. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal beliau jemput pada hari ini. Dan ini luar biasa bilahnya juga. Nah, bilah 35 cm milik oleh saudara kita yang berdomisili di Samarinda. Dan ada satu mandau kerja juga dari pesanan dari saudara kita, dan ini cukup lama sekali beliau menunggu dengan sabar, mungkin 2 bulan atau 3 bulan, sekitar 3 bulanan mungkin mandau ini. Nah, ini mandau kerja, kebetulan beliau ada di Pulau Jawa. Nah, beliau bilang, Empu nanti kalau dibuatkan konten kasih tahu Empu ya, hubungi saya ya, Empu akan kasih tahu. Nah, ini Bu buatkan konten. Nah, ini ada nama beliau dan nama Empu di sini tuh. Ini berdasarkan permintaan pemilik daripada pemesan mandau ini. Nah, mandaunya gagah sekali. Itu sudah lengkap, pada anak pisaunya juga. Bilahnya juga cukup luar biasa tuh. Nah, tuh. Nah, semoga saja mandau yang beliau miliki ini selalu mendatangkan manfaat yang positif untuk mengerjakan sesuatu dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini mandau kerja yang luar biasa. Nah, luar biasa. Kenapa? Karena Empu membuat
Seperti yang Empu katakan, selalu dengan standar pemakaiannya Empu. Karena Empu tidak mau melepaskan mandau itu yang dipakai Empu bagus, tiba-tiba dilepas ke saudaraku mandaunya nggak bagus seperti ini enggak. Semuanya dijamin sama. Satu lagi buat saudaraku yang bertanya, "Pu, saya mencari mandau yang bisa memutuskan kayu dengan bambu." Mungkin saudaraku belum nonton kontennya Empu, tonton semua kontennya Empu ya. Lihat. Karena mandau yang saya buat bukan mandau pajangan. Mandau beneran. Itu yang bisa dimanfaatkan, yang bisa digunakan untuk benda seni juga boleh seperti itu. Oke, ini sudah Empu tunjukkan 3 mandau buat saudara kita yang kepingin melihatnya. Jadi Empu melanjutkan dengan pertanyaan dari saudara kita di konten saya Empu Glol yang menanyakan, yaitu, "Empu, saya mohon atau meminta tanggapannya Empu mengenai masalah panglima ini." Nah, jadi panglima yang ada ini seperti di daerah Kalimantan Timur ini kok banyak, dia mengatakan seperti itu. Bahkan ada namanya panglima ini, panglima ini, panglima ini. Itu bermacam-macam. Nah, apakah ini hal yang kurang pas? Itu kenapa kurang pas? Karena kan panglima itu sebenarnya kan harus ada keturunan. Itu ada keturunan. Bila dia kakek kakeknya panglima, kemudian bapaknya jatuh ke dia, itu adalah tetap panglima, seperti itu. Sebenarnya begini saudaraku, mohon maaf, dan Empu mengatakan ini atas dasar real, tidak menyerang siapapun, tidak menyerang pribadi orang lain, perorangan atau siapa saja, atau kelompok atau komunitas manapun, enggak. Tetap dengan jalur budaya, dengan jalur seni. Hal yang Empu katakan adalah sesuatu yang memang dalam tradisi harus seperti itu gitu. Jadi tidak membuat-buat. Itu yang harus diingat. Memang sebagian daripada saudara kita dayakan 400 suku lebih, saudaraku, mohon maaf. Di dalam 400 suku lebih, makanya itu kita harus saling menghargai, saling menghormati saudara-saudara kita yang lainnya. Meski kita mirip, meski ada kesamaan, tapi ada juga yang membedakan di situ. Itu adalah warna, karena kita suku Dayak banyak. Di suku saudara kita Dayak lain, panglima atau pangkalima itu berdasarkan silsilah, berdasarkan keturunan. Jika kakeknya panglima, bapaknya kemudian sampai ke dia, itu tetap akan menjabat sebagai panglima. Itu untuk tradisi budaya saudara kita di suku lainnya. Tetapi di dalam tradisi budaya suku Dayak Benua, mohon maaf, atau di luar daripada itu, katakanlah di luar pada itu, kita, tradisi budaya kita, panglima itu bukan berdasarkan keturunan ya. Yang namanya panglima, pangkalima, pemanuk, ulun jenitera, ulun tahan tareh, ulun mata tahan pasat, nah itu ulun tahan temak. Nah ini berdasarkan ilmu kesaktian, ilmu kanuragan yang dia miliki. Boleh panglima berasal dari manapun, tidak dia harus dari keturunan manti, tidak dia harus dari keturunan bangsawan, enggak ada istilah itu. Panglima ini di dalam suku Dayak Benua terutama itu menyangkut daripada ilmu kesaktian seseorang. Memang ada juga yang kakeknya panglima sampai ke dia panglima juga, karena dia tetap punya ilmu juga. Ada juga seperti itu. Tetapi ada yang kakeknya panglima tiba-tiba sampai ke anak cucunya itu bukan panglima lagi, karena tidak mempunyai ilmu kesaktian atau ilmu kanuragan yang ada. Itu. Ini mungkin bisa dipahami. Nah, bagaimanakah
dengan panglima-panglima yang ada. Nah, katanya di Kaltim ini kan banyak panglima, itu pertanyaan seperti itu. Loh, empu pikir ini bukan suatu masalah. Itu kembali kepada masing-masing. Ketika ada yang menyebut dirinya panglima, menyebut dirinya apa, bahkan seumpamanya ada yang menyebut dirinya Raja Dayak pun, itu juga nggak ada masalah. Terutama bagi saya, Empu Glol. Kenapa? Saya pikir tergantung saudara kita lainnya yang menilai, tergantung masyarakat luas yang untuk paham masalah seperti itu. Kalau sumpamanya mereka nggak paham, ya mereka menganggap itu harus seperti itu, ya terserah mereka. Karena kita seperti saya, Empu Glol, tidak boleh berbicara banyak. Takutnya nanti malah dibilang menyerang seseorang, dibilang empu iri, dibilang empu dengki, empu tidak punya kemampuan menjadi ini sehingga berucap seperti itu, seperti ini. Jadi terus terang, saya, Empu Glol, tidak pernah iri ataupun dengki dengan siapapun. Keberhasilan orang lain, pencapaian orang lain, saya tidak pernah berharap itu akan menjadi pencapaian saya. Kenapa? Karena saya ya seperti ini, saya tidak pernah mengurusi orang lain. Tapi Empu cerita masalah ini, masalah ini. Saya cerita budaya, tradisi di dalam suku Dayak Benua. Apa saja yang menyangkut tradisi akan saya sampaikan, saya ceritakan, karena sifat konten saya ini kebanyakan masalah edukasi, mandau, budaya Dayak, terutama Dayak Benua. Seperti itu. Jadi saya tidak mungkin menyerang orang lain, menyerang karakter orang lain, bahkan menjatuhkan seseorang. Saya tidak seperti itu orangnya. Nah, untuk masalah panglima yang ada, ya itu kembali kepada mereka. Kalau menurut saya nggak ada masalah. Jangankan 5 orang, 100 orang, 1000 orang mengaku panglima juga nggak ada masalah. Toh saya, Empu Glol, juga tidak dirugikan. Apakah ini ada sanksi adatnya, Empu? Tidak ada. Tidak ada sanksi adat orang yang mengangkat dirinya sebagai panglima. Nggak ada. Nggak boleh kita membuat sanksi sembarangan tanpa ada ketentuan adat leluhur turun-temurun. Kalau yang nggak ada itu kita nggak boleh mengada-adakan, nggak boleh mendenda-denda orang sembarangan. Itu harus memang ada di dalam hukum adat. Kalau yang nggak ada itu nggak boleh seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Nah, kembali lagi untuk masalah panglima ini, terus terang, kalau menurut saya, Empu Glol, karena saya kan ditanya pendapat, ya terserah siapa aja. Nah, itu kembali kepada masing-masing, seperti itu. Nah, ya seperti itu tadi, mau jadi apa, jadi Raja Dayak juga terserah. Toh saya, Empu Glol, kan tidak merasa dirugikan. Dan saya juga tidak pernah akan tersinggung atau merasa apa, terserah, itu urusan mereka, nonsen masalah itu. Ketika ada saudara lain yang merasa keberatan segala macam, itu ya terserahlah mereka. Yang penting saya, Empu Glol, tetap menanggapi sesuatu hal itu dengan hal yang positif. Nah, semuanya itu biarlah berjalan dengan adanya waktu. Ya, seperti itu mungkin kira-kira jawaban yang Empu sampaikan. Mungkin saja jawaban Empu ini membingungkan, tapi kalau seumpamanya membingungkan, silahkan tanya dengan saudara kita yang lain seperti apa tanggapannya. Seperti itu. Dan sekali lagi, sebelum saya mengakhiri video saya, pertama kali saya sampaikan, saya mohon maaf kepada semua saudaraku yang ada dari suku Dayak manapun, kalau ada seumpamanya tata bahasa, kata-kata Empu yang menyinggung perasaan saudaraku maupun orang Dayak maupun di luar Dayak, saya mohon maaf untuk masalah penjelasan yang ini tadi. Dan satu hal, saya, Empu Glol, tidak pernah iri atau dengki
terhadap apapun yang dicapai oleh saudaraku yang ada. Saya selalu mendukung, saya selalu berikut bergembira, ikut senang juga dengan pencapaian yang dicapai oleh semua saudara kita terhadap sesuatu hal yang menyangkut untuk kita semua, untuk kita Dayak, seperti itu. Jadi kalau ada yang menyebutkan Empu seperti ini, kayaknya itu nggak benar ya, karena Empu tidaklah seperti itu orangnya. Dan hanya itu yang bisa Empu sampaikan. Akhir kata Empu ucapkan salam budaya dan tabe selalu.